Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel tentunya. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan melihat ya teman-teman ya, ada beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini juga. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah rombakan lini serang Manchester United. Ruben Amorim dapat acungan jempol dari sosok legendaris ini. Siapakah dia? Mari kita bahas secara singkat dan padat teman-teman. Jika informasi ini menarik ya teman-teman, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini juga tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa ya, sebuah pujian yang dilayangkan oleh Wayne Rooney yaitu kepada manajer Manchester United Ruben Amorim, dan ia menilai sang pelatih mengambil keputusan yang sangat cerdas dengan mendatangkan sejumlah penyerang ke Old Trafford tentunya. Yaitu Manchester United menutup musim 2024-2025 kemarin dengan catatan yang buruk, dan salah satu penyebabnya adalah produktivitas gol yang sangat rentan sepanjang musim ini. Yaitu untuk mengatasi masalah itu dan melakukan sebuah investasi besar-besaran yaitu pada musim panas ini yang memperkuat lini serang mereka teman-teman, dan berhasil mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Maunema dan Benjamin Sesko sendiri. Dan untuk Rooney sendiri yaitu menilai Amorim ya telah mengambil langkah yang tepat untuk berinvestasi besar di lini serang mereka. Ya itu mungkin ya Manchester United dan harus mengubah lini serang mereka untuk musim ini, ujar Rooney ya tentunya dalam beberapa informasinya tadi. Dan lini serang yang mungkin yang tidak sesuai ekspektasi juga, Rooney telah menyebutkan bahwa lini serang Manchester United ya musim lalu terlihat sangat payah tentunya, dan mereka tidak memiliki daya juang dan yang cukup baik juga, dan itulah yang membuat Setan Merah kesulitan pada musim yang lalu juga. Dan para penyerang mereka tentunya ya yaitu tidak punya sebuah kepercayaan diri dan yang sangat bagus juga, bahkan beberapa penyerang mereka terlihat yang seperti yang sudah tidak mau bermain untuk klub itu, sambung Rooney sendiri. Dan Ruben Amorim harus menghadapi situasi yang seperti itu, dan itulah mengapa dia mencoba untuk menyingkirkan para penyerang tersebut yaitu di bursa transfer kali ini. Dan untuk rekrutan yang sangat bagus ya menurut Rooney sendiri ya teman-teman, yaitu dia telah mengakui sangat puas sekali melihat penyerang-penyerang yang didatangkan Ruben Amorim pada musim panas ini, khususnya adalah Matt Cunha. Ya tentunya adalah Matheus Cunha tentunya, dan ia menilai juga bahwa Cunha memiliki sebuah kemampuan dan karakter yang sangat kuat sehingga ia bisa mencoba membedakan bagi lini serang Manchester United pada musim ini. Dan untuk para penyerang juga yang didatangkan Manchester United pada musim panas ini akan menjadi pembela besar tim juga, dan Cunha adalah pemain yang sangat dibutuhkan United karena tim ini butuh pemain yang karakternya yang sangat kuat atau pungkasnya sendiri. Yaitu untuk mencari gol perdana, yaitu Cunha sejauh ini ya belum mencatat satu gol pun ya bagi Manchester United, dan baik di pramusim maupun di liga kompetitif juga. Itulah mengapa sang penyerang bertekad mencetak gol perdananya saat Manchester United berhadapan dengan Fulham di akhir pekan ini. Dan untuk top klasemen Premier League ya pada pekan ini masih berada pada peringkat pertama yaitu adalah Manchester City, dan peringkat kedua adalah Sunderland ya tentunya dengan rating poin sama 3 dengan Manchester City, dan peringkat ketiga adalah Tottenham dengan rating poin 3 juga. Itu teman-temanku, dan kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Jika pembahasan ini menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini juga. Yaitu untuk pembahasan yang berikutnya adalah fakta La Liga. Tentunya Barcelona dan Real Madrid ternyata turunkan skuad paling muda di pekan 1 Liga Spanyol tentunya. Ya tentunya Barcelona dan Real Madrid ya mulai
memulai musim baru di La Liga 2025-2026, yaitu dengan sebuah fakta yang mengejutkan. Dua raksasa Spanyol ini menurunkan tim rata-rata usia termuda di antara seluruh kontestan pada pekan perdananya tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah secara spesifikasi, Barcelona tercatat sebagai tim dengan rata usia starter paling belia di kompetensi rival abadi mereka. Real Madrid telah mengusul tempat di belakang pada posisi kedua. Dan fakta ini menjadi sebuah anomali yang sangat menarik ya jika dibandingkan dengan tim-tim lain juga. Para pesaing di papan atas dan kuda hitam justru bisa banyak yang mengandalkan pemain senior yang berpengalaman tersebut. Dan tren ini seakan menjadi sinyal yang sangat kuat ya, adanya pergeseran strategi terutama dari Real Madrid ya. Dari peremajaan skuad kini tampaknya lebih menjadi fokus utama dua penguasaan sepak bola Spanyol tersebut teman-teman. Dan untuk Blaugrana sendiri dan Los Blancos yang paling belia juga. Dan data pekan pembuka di La Liga juga dia telah menyajikan bahwa sebuah pemandangan yang tidak biasa terlihat pada skuad, yaitu adalah Barcelona secara resmi menurunkan dari beberapa rata-rata di usia muda tersebut tentunya. Dan untuk catatan yang dari usia, terutama untuk pemain utama juga diturunkan Barcelona hingga mencapai ya tentunya, yaitu 23,8 tahun ya, tentunya di umur 23 tahun ya. Intinya 23,8 tahun dan Real Madrid ya membututi ya tentunya di posisi dengan rata-rata 25,6 tahun teman-teman ya. Dan fenomena ini menunjukkan sebuah dan fenomena ini juga rupanya juga diikuti oleh tim kuat lainnya seperti Villarreal dan Atletico Madrid. Dan 4 dari 5 tim teratas klasemen musim lalu ya tentunya kini masuk ke dalam 5 besar tim dengan skuad termuda juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan Real Madrid akan bertemu Oviedo pada tanggal 25 Agustus 2025 jam 2:30 malam waktu Indonesia Barat terutama di Indonesia. Dan Barcelona akan bertemu Levante pada tanggal 24 Agustus 2025 dengan pukul jam 2:30 menit ya, terutama waktu Indonesia Barat juga tentunya di Indonesia. Dan untuk yang berikutnya adalah Konkras ya, tentunya adalah Konkras dengan skuad tim kuda hitam juga. Apakah alasannya juga di sini? Ya, situasi yang sangat berbeda, yaitu adalah 180 derajat justru ya terlihat pada tim kuda hitam ya, penantang zona Eropa juga. Skuad mereka cenderung lebih gemuk diisi oleh para pemain yang sudah matang dan berpengalaman tersebut. Sebagai contoh dari Rayo Vallecano menjadi tim tertua dengan rata-rata usia 29,7 tahun, Osasuna 29,3 tahun, dan Mallorca dan Real Betis yaitu adalah 28,9 tahun. Yaitu menyusul di belakangnya adalah menariknya adalah keempat tim tersebut adalah para pesaing serius di zona Eropa pada musim lalu. Osasuna dengan tim tertua kedua bahkan nyaris menahan imbang Real Madrid yang merupakan tim termuda kedua di Santiago Bernabeu teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah pergeseran strategi transfer jadi kunci juga ya, mungkin itu yang akan terasa ya. Dan untuk tren ya dari skuad ini ditemukan tidak terjadi secara kebetulan atau alasannya. Hal ini merupakan sebuah cerminan nyata dari strategi transfer yang tetap juga terutama oleh kubu Real Madrid ya, tentunya di kubu Real Madrid sendiri merupakan secara sadar juga untuk merekrut pemain muda seperti Dejan Huijsen dan Alvaro Carreras juga. Pada saat yang sama, Los Blancos juga telah melepaskan para veteran seperti Luka Modric dan Luka Van Dijk tentunya. Sementara itu Barcelona memiliki Barcelona memang sudah memiliki fondasi skuad yang diisi banyak pemain muda. Kehadiran nama-nama baru seperti Joan Garcia dan Marcus Rashford dan semakin memperkuat komposisi tim mereka yang segar teman-teman. Dan kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya juga ya teman-temanku semuanya. Untuk hari ini jika pembahasan ini menarik ya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya.
Pembahasan informasi kita yang berikutnya yaitu adalah debut yang meragukan. Alexander Arnold belum menyetel dengan skuad Real Madrid, kelihatan sangat gugup juga. Ya, pembahasan ini menarik juga tentunya. Yaitu adalah kemenangan tipis Real Madrid 1-0 atas Osasuna di pembukaan La Liga justru diwarnai sorotan negatif terhadap penampilan Trent Alexander-Arnold. Debut bek kanan asal Inggris itu di Santiago Bernabeu berlangsung jauh dari ekspektasi yang dibangun, meskipun sudah merasakan atmosfer bersama Los Blancos di FIFA Cup World tentunya. Di FIFA World Cup ya tentunya teman-teman ya, di FIFA Club World Cup, yaitu adalah pertandingan di Liga Domestik di kandang sendiri memberikan tekanan yang sangat berbeda. Pada laga pembuka baru La Liga menjadi ujian yang sesungguhnya pertama Alexander Arnold di bawah komando Xabi Alonso sendiri. Kehilangan dari karakter khasnya sendiri adalah itu adalah tampil yang ragu-ragu sejak peluit pertama dibunyikan. Sebuah kepercayaan diri dan fire yang merupakan ya, dan yang menjadikan juga salah satu back kanan yang paling menarik di Premier League ya tentunya, seolah menghilang begitu saja, dan serangan dari sisi kanan yang menjadi teramat juga pemain yang praktis dan tidak terlihat sepanjang 90 menit. Tentunya tidak ada umpan silang yang berbahaya, tidak ada overlap agresif, dan bahkan kontribusi kreatif dari Flak sangat minim sekali. Dan bagi pemain yang direkrut Madrid ya tentunya adalah karena ya kemampuan yang membangun serangan yang sangat baik, dan kondisi ini tentu menjadi alarm yang sangat serius. Bahkan salah satu bahkan juga sebuah salah baca ya tentunya di babak kedua nyaris menghasilkan gol penyeimbang Osasuna, yang menggambarkan betapa gugupnya juga ya teman-teman. Dan ia juga sepanjang pertandingan tersebut, dan masalah dari defensif yang persisten juga, yaitu memperlihatkan kelemahan klasik yang sudah diketahui sejak era Liverpool juga, dan kerap meninggalkan ruang kosong yang sudah dicoba dieksplorasi, yaitu para penyerang Osasuna juga teman-teman. Dan dalam satu lawan tim tersebut, pada back yang berusia 26 tahun itu tampak kurang convincing dan cenderung mudah ditembus juga tentunya. Dan namun dalam laga melawan Osasuna justru mengonfirmasi bahwa permasalahan tersebut bukan menemukan jalan keluar. Dengan Dani Carvajal yang mulai pulih dari cederanya, untuk kompetensi di bek kanan akan semakin sengit dalam waktu dekat ini. Tanpa adaptasi juga ya tentu ya teman-teman ya, cepat terhadap yang tuntutan juga tentunya, yaitu taktik dan ritme ya permainan yang perlu diperhatikan di La Liga pada masa depan. Trent Alexander-Arnold sebagai starter regular Madrid masih diselimuti ketidakpastian ketidakpastian besar tentunya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, dan semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Dan jika Anda saya salah kata nantinya teman-teman, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.